Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, karunia dan kesehatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga kami dapat menyelesaikan dan menyajikan video edukasi statistika dan peluang ini dengan baik. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan video edukasi yang disusun sebagai bagian dari pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah statistika dan peluang. Video ini dibuat sesuai dengan petunjuk dan kriteria penilaian yang telah ditetapkan oleh dosen pengampu mata kuliah. Pada era saat ini, data dan informasi memiliki peranan yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan. Hampir setiap keputusan yang kita ambil, baik di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, maupun teknologi, selalu melibatkan pengolahan data dan perhitungan kemungkinan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap statistika dan peluang menjadi hal yang sangat relevan dan dibutuhkan. Statistika membantu kita dalam mengumpulkan, mengolah, menyajikan, serta menganalisis data agar data tersebut memiliki makna dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Sementara itu, peluang membantu kita dalam memperkirakan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa di masa depan berdasarkan informasi yang ada. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa disadari kita sering menggunakan statistika dan peluang. Contohnya, ketika kita melihat nilai rata-rata ujian, membaca grafik hasil survei, memprediksi cuaca, atau memperkirakan peluang kelulusan. Hal-hal tersebut merupakan bentuk nyata penerapan statistika dan peluang. Melalui video edukasi ini, kami tidak hanya menyampaikan teori dan rumus, tetapi juga berupaya menjelaskan konsep secara bertahap, disertai contoh dan studi kasus sederhana agar materi dapat lebih mudah dipahami oleh penonton. Sesuai dengan ketentuan pada soal ujian akhir semester, video ini akan membahas 3 bagian utama, yaitu yang pertama, materi statistika yang mencakup pengertian data, variabel, skala pengukuran, penyajian data, ukuran pemusatan, dan ukuran penyebaran data. Kedua, yaitu materi peluang yang mencakup ruang sampel, kejadian, peluang suatu kejadian, peluang bersyarat, serta aturan peluang. Ketiga, yaitu contoh kasus nyata beserta langkah-langkah penyelesaiannya. Seluruh penjelasan utama dalam video ini juga dilengkapi dengan bahasa isyarat sebagai bentuk upaya kami untuk menciptakan media pembelajaran yang inklusif dan dapat diakses oleh semua kalangan. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah agar penonton dapat memahami konsep dasar statistika dan peluang secara menyeluruh, mampu mengikuti alur perhitungan dengan baik, serta dapat menerapkan konsep tersebut dalam permasalahan sehari-hari. Kami berharap video ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta membantu penonton dalam memahami mata kuliah statistika dan peluang dengan lebih baik. Untuk memulai pembahasan materi, selanjutnya presenter 2 akan menjelaskan materi statistika secara lebih rinci. Terima kasih.
Baik, di sini saya akan memulai dengan materi yang pertama, yaitu materi tentang statistika. Statistika merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang memiliki peran sangat penting dalam kehidupan modern. Secara umum, statistika mempelajari berbagai metode dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data, dan menganalisis data hingga menarik kesimpulan berdasarkan data tersebut. Dengan adanya statistika, data yang awalnya berupa angka-angka mentah dan belum memiliki arti dapat diolah menjadi informasi yang bermakna dan bermanfaat. Dalam praktiknya, statistika membantu manusia untuk memahami pola, kecenderungan, serta hubungan yang terdapat di dalam data. Proses ini sangat penting karena keputusan yang diambil berdasarkan data yang dianalisis secara statistik cenderung lebih objektif dan akurat dibandingkan dengan keputusan yang hanya berdasarkan perkiraan atau intuisi semata. Sebagai contoh, dalam sebuah kelas terdapat nilai ujian mahasiswa yang beragam seperti 50, 60, 70, 80, dan 90. Dengan menggunakan statistika, data nilai tersebut dapat diolah untuk mencari nilai rata-rata atau nilai tengah, median, serta nilai yang paling sering muncul atau modus. Selain itu, statistika juga dapat digunakan untuk melihat sebaran nilai. Apakah nilai mahasiswa cenderung tinggi, rendah, atau merata? Dari hasil analisis ini, dosen dapat mengevaluasi efektivitas proses pembelajaran. Apakah materi sudah dipahami dengan baik oleh mahasiswa atau masih perlu perbaikan dalam metode pengajaran? Oleh karena itu, statistika tidak hanya digunakan dalam dunia pendidikan, tetapi juga sangat dibutuhkan dalam berbagai bidang kehidupan sehari-hari. Dalam bidang ekonomi, statistika digunakan untuk menganalisis inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Dalam bidang kesehatan, statistika membantu menganalisis tingkat penyebaran penyakit, sementara dalam bidang teknologi, statistika digunakan untuk menganalisis data pengguna dan pengembangan sistem berbasis data. Baik, kemudian adapun pengertian mengenai data. Pengertian data adalah kumpulan fakta, angka, atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan, pengukuran, wawancara, survei, maupun pencatatan. Data merupakan bahan dasar atau fondasi utama dalam statistika. Tanpa adanya data, proses pengolahan dan analisis statistik tidak dapat dilakukan. Data yang dikumpulkan harus bersifat valid dan akurat agar hasil analisis yang diperoleh dapat dipercaya. Data yang salah atau tidak lengkap dapat menyebabkan kesimpulan yang dihasilkan menjadi keliru. Oleh karena itu, tahap pengumpulan data merupakan salah satu tahap paling penting dalam proses statistika. Sebagai contoh, data nilai ujian mahasiswa dapat berupa angka seperti 65, 70, 75, dan 85. Data ini termasuk data kuantitatif karena berbentuk angka dan dapat dihitung secara matematis. Selain itu, terdapat pula data kualitatif, yaitu data yang bentuk kategori atau klasifikasi seperti jenis kelamin, jurusan atau status mahasiswa. Seperti data jenis kelamin mahasiswa terdiri dari kategori laki-laki dan perempuan. Data ini tidak dapat dioperasikan dengan perhitungan matematika seperti penjumlahan, tetapi tetap memiliki peran penting dalam analisis. Misalnya, data jenis kelamin mahasiswa terdiri dari kategori laki-laki dan perempuan. Data ini tidak dapat dioperasikan dengan perhitungan matematika seperti penjumlahan, tetapi tetap memiliki peran penting dalam analisis, terutama untuk keperluan pengelompokan dan perbandingan. Dengan data yang lengkap, akurat, dan relevan, hasil analisis statistika akan menjadi lebih berkualitas dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Berikutnya, pengertian mengenai variabel. Variabel adalah karakteristik, sifat, atau atribut dari suatu objek yang diamati dan dapat berubah-ubah nilainya. Variabel menunjukkan apa saja yang menjadi fokus pengamatan atau penelitian dalam suatu kegiatan analisis statistika. Dengan kata lain, variabel adalah hal yang ingin kita ukur, amati, atau teliti. Sebagai contoh, dalam penelitian tentang prestasi akademik mahasiswa, variabel yang diamati dapat berupa nilai ujian, IPK, atau jumlah kehadiran. Dalam pengukuran fisik, variabel yang diamati bisa berupa tinggi badan, berat badan, atau usia.
Setiap variabel memiliki satuan pengukuran atau kategori tertentu, tergantung pada jenis data yang dikumpulkan. Pemahaman terhadap variabel sangat penting karena kesalahan dalam menentukan variabel dapat menyebabkan data yang dikumpulkan menjadi tidak sesuai dengan tujuan analisis. Jika variabel sudah ditentukan dengan jelas sejak awal, maka proses pengumpulan data akan lebih terarah dan hasil analisis yang diperoleh akan lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, sebelum melakukan pengumpulan data, peneliti atau pengamat harus terlebih dahulu memahami dan menentukan variabel apa saja yang akan diamati, agar hasil analisis statistika dapat memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya, skala pengukuran data. Dalam skala pengukuran data, terdapat skala nominal. Skala nominal merupakan skala pengukuran data yang paling sederhana. Skala ini hanya berfungsi untuk mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu tanpa menunjukkan adanya urutan atau tingkatan. Data pada skala nominal tidak dapat diurutkan dan tidak dapat dilakukan operasi matematika seperti penjumlahan atau pengurangan. Contoh skala nominal adalah jenis kelamin, agama, atau jurusan mahasiswa. Sebagai contoh, data mahasiswa dapat dikelompokkan menjadi laki-laki dan perempuan. Data tersebut hanya menunjukkan perbedaan kategori, bukan perbedaan tingkat atau urutan. Oleh karena itu, skala nominal biasanya digunakan untuk keperluan klasifikasi atau pengelompokan data. Berikutnya, terdapat skala ordinal. Skala ordinal adalah skala pengukuran yang menunjukkan adanya urutan atau tingkatan antar data. Tetapi, jarak atau selisih antar tingkatan tersebut tidak diketahui secara pasti. Skala ini memberikan informasi mengenai posisi relatif suatu data dibandingkan data lainnya. Contoh skala ordinal adalah peringkat lomba, seperti juara 1, juara 2, dan juara 3. Kita dapat mengetahui bahwa juara 1 memiliki peringkat lebih tinggi dibandingkan dengan juara 2. Tetapi, kita tidak dapat mengetahui seberapa besar perbedaan kemampuan antara juara 1 dan juara 2. Oleh karena itu, skala ordinal sering digunakan dalam penilaian peringkat atau tingkat kepuasan. Berikutnya, skala interval. Skala interval merupakan skala pengukuran yang memiliki jarak yang sama antar nilai, sehingga selisih antar data dapat dihitung secara matematis. Namun, skala interval tidak memiliki nol mutlak. Artinya, nilai nol tidak menunjukkan ketiadaan suatu besaran. Contoh skala interval adalah suhu dalam derajat Celcius. Perbedaan antara 20 derajat Celcius dan 30 derajat Celcius sama dengan perbedaan antara 30 derajat Celcius dan 40 derajat Celcius. Namun, suhu 0 derajat Celcius tidak berarti tidak ada suhu, melainkan hanya titik tertentu pada skala pengukuran. Oleh karena itu, perbandingan 2 kali lebih besar tidak berlaku pada skala interval. Kemudian terdapat skala rasio. Skala rasio merupakan skala pengukuran yang paling lengkap dan paling informatif. Skala ini memiliki jarak yang sama antar nilai, serta memiliki nol mutlak, sehingga memungkinkan dilakukan seluruh operasi matematika, termasuk perbandingan. Contoh skala rasio adalah berat badan, tinggi badan, dan waktu. Sebagai contoh, berat 60 kg berarti 2 kali lebih berat dibandingkan dengan berat 30 kg. Karena pada skala ini terdapat nol mutlak yang menunjukkan ketiadaan berat. Oleh karena itu, skala rasio sangat sering digunakan dalam analisis statistik yang membutuhkan perhitungan secara menyeluruh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang statistika, yaitu ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data merupakan konsep dalam statistika yang digunakan untuk mengetahui nilai yang mewakili atau menjadi pusat dari sekumpulan data. Dengan ukuran pemusatan data, kita dapat melihat gambaran umum dari data tanpa harus memperhatikan setiap nilai satu persatu. 3 ukuran pemusatan data yang paling umum digunakan yaitu mean atau rata-rata, median, nilai tengah, dan juga modus, yaitu nilai yang paling sering muncul. Untuk mean atau rata-rata adalah ukuran pemusatan data yang diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh data kemudian membaginya dengan banyaknya data. Mean sering digunakan karena mudah dihitung dan mampu memberikan gambaran umum dari suatu kelompok data. Sebagai contoh, jika terdapat data nilai ujian mahasiswa yaitu 70, 75, 80, dan 85, maka mean dihitung dengan cara
70 ditambah 75 tambah 80 ditambah 85 dan juga dibagi 4 sehingga mendapatkan hasil nilai rata-rata yaitu 77,5. Artinya nilai rata-rata dari keempat mahasiswa tersebut adalah 77,5. Nilai MEAN sangat berguna untuk melihat kecenderungan umum data, namun kelemahannya adalah sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim seperti nilai yang terlalu tinggi atau nilai yang terlalu rendah. Kemudian ada nilai tengah atau median. Median adalah nilai yang terletak di posisi tengah setelah data diurutkan dari nilai terkecil hingga terbesar. Median digunakan untuk mengetahui nilai tengah data dan tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Sebagai contoh, jika data nilai ujian adalah 60, 70, 80, dan 90, maka diurutkan menjadi 60, 70, 80, dan 90. Karena jumlah data genap median diperoleh dengan menghitung rata-rata dari dua nilai tengah, yaitu 70 tambah 80 dibagi 2 sama dengan 75. Median sering digunakan pada data yang memiliki nilai ekstrim seperti data pendapatan karena memberikan gambaran yang lebih stabil dibandingkan MEAN. Kemudian modus, nilai yang paling sering muncul. Modus merupakan nilai yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data. Modus menunjukkan nilai yang paling dominan atau paling banyak dimiliki oleh data. Sebagai contoh, jika data nilai mahasiswa adalah 70, 75, 75, 80, dan 85, maka modus dari data tersebut adalah 75 karena nilai 75 muncul paling sering, yaitu sebanyak 2 kali. Dalam beberapa kasus, suatu data dapat memiliki lebih dari satu modus atau bahkan tidak memiliki modus sama sekali. Jika semua nilai muncul dengan frekuensi yang sama, modus sangat berguna terutama pada data kualitatif seperti menentukan kategori yang paling banyak dipilih. Kemudian ada ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data digunakan untuk mengetahui seberapa jauh data menyebar dari nilai pusatnya. Ukuran ini membantu kita untuk memahami tingkat variasi atau keragaman data. Meskipun dua kelompok data memiliki MEAN yang sama, tingkat penyebarannya bisa berbeda. Beberapa ukuran penyebaran data yang sering digunakan adalah range, jangkauan, kemudian variance, dan juga standar deviasi. Nah, untuk range atau jangkauan sendiri adalah ukuran penyebaran data yang paling sederhana, yaitu selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil dalam suatu kumpulan data. Sebagai contoh, jika data nilai ujian mahasiswa adalah 60, 70, 80, dan 90, maka range dihitung dengan cara 90 dikurang 60 sehingga mendapatkan 30. Artinya sebaran nilai ujian tersebut memiliki jangkauan sebesar 30. Semakin besar nilai range, maka semakin besar pula variasi data. Kemudian variance. Variance adalah ukuran penyebaran data yang menunjukkan data rata-rata dari kuadrat selisih setiap data terhadap nilai mean. Variance memberikan gambaran seberapa jauh data menyebar dari nilai rata-rata. Untuk contohnya, misalkan data nilai ujian adalah 70, 75, dan 80, MEAN bisa dihitung dengan 70 ditambah 75 ditambah 80 per 3 sehingga mendapatkan nilai 75. Selisih tiap data terhadap MEAN adalah 70 dikurang 75 yaitu minus 5, 75 dikurang 75 sama dengan 0, 80 dikurang 75 sama dengan 5. Selisih tersebut kemudian dikuadratkan sehingga diperoleh 25, 0, dan 25. Variance yang besar menunjukkan bahwa data memiliki penyebaran yang luas, sedangkan variance yang kecil menunjukkan data lebih berpusat di sekitar nilai MEAN. Kemudian standar deviasi. Standar deviasi yaitu akar kuadrat dari variance. Ukuran ini sering digunakan karena satuannya sama dengan satuan data asli, sehingga lebih mudah dipahami. Berdasarkan contoh sebelumnya, jika varians sebesar 16,67, maka standar deviasi diperoleh dengan mengakarkan nilai tersebut yaitu sekitar 4,08. Artinya rata-rata penyimpangan data dari nilai MEAN adalah sekitar 4,08.
Standar deviasi banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, dan teknik untuk menilai konsistensi atau kestabilan data. Nah, kemudian untuk materi peluang akan dijelaskan oleh presenter berikutnya. Terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi peluang. Yang pertama, ruang sampel dan kejadian. Dalam pembahasan peluang, langkah pertama yang sangat penting adalah memahami konsep ruang sampel dan kejadian. Ruang sampel merupakan himpunan dari seluruh hasil yang mungkin terjadi dalam suatu percobaan acak. Percobaan acak sendiri adalah percobaan yang hasilnya tidak dapat dipastikan sebelumnya. Namun, seluruh kemungkinan hasilnya sudah diketahui. Ruang sampel biasanya dilambangkan dengan huruf S. Setiap anggota dari ruang sampel menunjukkan satu kemungkinan hasil yang dapat terjadi. Dengan mengetahui ruang sampel secara lengkap, kita dapat menghitung peluang suatu kejadian dengan lebih akurat dan terstruktur. Nah, sebagai contohnya, jika kita melakukan percobaan melempar sebuah koin 1 kali, maka ruang sampelnya adalah 2 kemungkinan, yaitu muncul angka atau gambar. Kedua hasil ini membentuk ruang sampel S, angka, gambar. Jika percobaan dilakukan dengan melempar sebuah dadu, maka ruang sampelnya terdiri dari 6 angka, yaitu S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya, kejadian adalah bagian dari ruang sampel yang menjadi fokus perhatian kita. Kejadian biasanya dilambangkan dengan huruf A, B, atau huruf lainnya. Kejadian dapat terjadi dari satu hasil atau lebih, tergantung pada kondisi yang diamati. Sebagai contoh, pada pelemparan dadu, jika kejadian A adalah muncul angka genap, maka kejadian tersebut terdiri dari 2, 4, dan 6. Jika kejadian B adalah muncul angka lebih dari 4, maka kejadian tersebut terdiri dari 5 dan 6. Dari contoh ini, dapat dilihat bahwa kejadian selalu merupakan bagian dari ruang sampel, bukan di luar kemungkinan yang ada. Pemahaman tentang ruang sampel dan kejadian sangat penting, karena kesalahan dalam menentukan ruang sampel dapat menyebabkan perhitungan peluang menjadi tidak tepat. Terus, yang kedua, peluang suatu kejadian. Setelah memahami ruang sampel dan kejadian, langkah berikutnya adalah menentukan peluang suatu kejadian. Peluang menunjukkan tingkat kemungkinan terjadinya suatu kejadian dan dinyatakan dalam bentuk pecahan, desimal, atau persentase. Secara umum, peluang suatu kejadian dapat dihitung dengan membandingkan jumlah hasil yang diinginkan dengan jumlah seluruh hasil yang mungkin terjadi dalam ruang sampel. Rumus peluang suatu kejadian dapat ditulis sebagai PA peluang kejadian sama dengan NA per NS, di mana NA ini adalah banyaknya anggota kejadian A dan NS adalah banyaknya anggota ruang sampel. Nah, sebagai contohnya, pada pelemparan sebuah dadu, ruang sampel berjumlah 6. Jika kejadian yang diamati adalah muncul angka 3, maka kejadian tersebut hanya memiliki satu anggota, yaitu 3. Sehingga peluang muncul angka 3 adalah PA sama dengan 1 per 6. Contoh lainnya itu, jika kejadian yang diamati adalah muncul angka kurang dari 4, maka kejadian tersebut terdiri dari 1, 2, dan 3. Jumlah anggota kejadian adalah 3, sehingga peluangnya adalah PA sama dengan 3 per 6, lalu dikecilkan menjadi 1 per 2. Nilai peluang selalu berada di antara 0 dan 1. Nilai 0 menunjukkan kejadian yang tidak mungkin terjadi, sedangkan nilai 1 menunjukkan kejadian yang pasti terjadi. Semakin besar peluang, maka semakin besar kemungkinan kejadian tersebut terjadi. Lalu yang ketiga yaitu aturan penjumlahan peluang. Aturan penjumlahan peluang digunakan untuk menghitung peluang terjadinya salah satu dari dua kejadian. Aturan ini sangat berguna ketika kita ingin mengetahui kemungkinan terjadinya kejadian A atau kejadian B. Untuk kejadian yang saling lepas,
yaitu kejadian yang tidak dapat terjadi secara bersamaan, atau penjumlahan peluang dapat ditulis sebagai PA atau B sama dengan PA ditambah PB. Sebagai contoh, pada pelemparan sebuah dadu, misalkan kejadian A adalah muncul angka 1 dan kejadian B adalah muncul angka 6. Kedua kejadian ini tidak mungkin terjadi secara bersamaan, sehingga kejadian saling lepas. Peluang muncul angka 1 adalah 1/6 dan peluang muncul angka 6 adalah 1/6 juga. Maka peluang muncul angka 1 atau 6 adalah P A atau B sama dengan 1/6 ditambah 1/6. Jadi hasilnya itu 2/6, lalu dikecilkan menjadi 1/3. Contoh lain, jika kejadian A adalah muncul angka ganjil dan kejadian B adalah muncul angka genap, maka peluang kejadian A adalah 3/6 dan peluang kejadian B juga 3/6. Karena kedua kejadian ini saling lepas dan mencakup seluruh ruang sampel, maka PA atau B sama dengan 3/6 ditambah 3/6. Jadi hasilnya itu 6/6, jadi 1. Hal ini menunjukkan bahwa peluang muncul angka ganjil atau genap pada pelemparan dadu adalah pasti terjadi. Aturan penjumlahan peluang membantu kita memahami bagaimana menggabungkan beberapa kemungkinan kejadian dalam satu perhitungan yang sederhana dan logis. Jadi selanjutnya itu ada contoh kasus dan penyelesaian. Kasus yang pertama itu analisa nilai ujian mahasiswa statistika. Jadi pada kasus pertama kita akan membahas contoh penerapan statistika dalam dunia pendidikan, khususnya dalam menganalisis nilai ujian mahasiswa. Contoh ini sangat sering ditemui dan mudah dipahami karena berkaitan langsung dengan kegiatan akademik. Misalkan terdapat data nilai ujian dari 10 orang mahasiswa pada suatu mata kuliah, yaitu 60, 65, 70, 75, 80, 80, 85, 90, dan 95. Jadi langkah pertama yang dilakukan dalam statistika adalah mengumpulkan dan menyusun data. Data tersebut kemudian dapat dianalisis menggunakan ukuran pengusutan data untuk mengetahui gambar umum kemampuan mahasiswa. Menyelesaikan kasus 1. Yang pertama, kita hitung MEAN atau nilai rata-rata. MEAN ini diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai kemudian dibagi dengan jumlah data. Jumlah seluruh data nilai 60 tambah 65 tambah 70 tambah 70 ditambah 75 tambah 80 tambah 80 tambah 85 tambah 90 tambah 95. Yang hasilnya itu 770. Terus jumlah mahasiswanya yaitu 10. Jadi MEAN-nya itu jumlah seluruh siswa dibagi dengan jumlah siswa, yaitu 770 dibagi dengan 10, yaitu sama dengan 77. Yang artinya nilai rata-rata kelas tersebut adalah 77. Lalu selanjutnya kita tentukan median atau nilai tengah. Karena jumlah data tadi genap, yaitu 10, maka mediannya diperoleh dari rata-rata dua nilai yang berada di tengah-tengah setelah data diurutkan. Data sudah berurutan sehingga nilai kelima dan keenam adalah 75 dan 80. Mediannya itu sama dengan 75 ditambah 80 dan nantinya dibagi 2 yang hasilnya 77,5. Kemudian kita tentukan modus, yaitu nilai yang paling sering muncul. Dari data yang disebutkan tadi, nilai 70 dan 80 masing-masing muncul 2 kali, sehingga data ini memiliki 2 modus, yaitu 70 dan 80. Jadi kesimpulan kasus pertama ini dari hasil analisis statistika ini dapat disimpulkan bahwa kemampuan rata-rata mahasiswa berada di sekitar nilai 77. Nilai median yang hampir sama dengan MEAN menunjukkan bahwa sebaran data relatif seimbang. Informasi ini dapat digunakan oleh dosen untuk mengevaluasi apakah hasil pembelajaran sudah cukup baik atau masih perlu diperbaiki metode pengajaran. Yaitu selanjutnya itu kasus yang kedua, peluang mendapat hadiah undian. Jadi pada kasus kedua ini kita akan membahas contoh penerapan peluang dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada sistem undian hadiah. Contoh ini sering kita jumpai,
Misalnya pada acara promosi atau kegiatan sekolah. Misalkan dalam sebuah acara terdapat 50 kupon undian, di mana 5 kupon diantaranya berhadiah dan sisanya tidak berhadiah. Seseorang mengambil satu kupon secara acak. Pertanyaannya adalah, berapa peluang orang tersebut mendapatkan hadiah? Jadi penyelesaian untuk kasus 2 ini, langkah pertamanya yaitu menentukan ruang sampel. Jadi ruang sampel ini terdiri dari seluruh kupon undian yang ada, yaitu 50 kupon. Selanjutnya kita tentukan kejadian yang diinginkan, yaitu mendapatkan kupon berhadiah. Jumlah kupon berhadiah ini tadi adalah 5. Jadi peluang suatu kejadian dihitung dengan rumus P dalam kurung A. Jadi jumlah kejadian atau diinginkan dibagi atau jumlah ruang sampel, sehingga peluang mendapatkan hadiah adalah P bagi A. Jadi 5/50 sama dengan 1/10, dan hasilnya mendapatkan 0,1. Jika dinyatakan dalam persentase, maka peluang mendapatkan hadiah adalah 10%. Jadi kesimpulan kasus 2 ini, dari perhitungan peluang tersebut dapat kita simpulkan bahwa kemungkinan seseorang mendapatkan hadiah dari undian tersebut relatif kecil, yaitu hanya 10%. Contoh ini menunjukkan bagaimana konsep peluang dapat digunakan untuk memperkirakan kemungkinan terjadinya suatu kejadian dalam kehidupan sehari-hari, sehingga seseorang dapat mengambil keputusan dengan lebih rasional. Jadi dari 2 contoh kasus tadi kita mendapatkan kesimpulan umumnya dari 2 contoh kasus tadi, yaitu dapat dilihat bahwa statistika dan peluang memiliki peran penting dalam kehidupan nyata. Statistika membantu kita menganalisis dan mengambil kesimpulan dari data, sedangkan peluang membantu kita memperkirakan kemungkinan terjadi suatu kejadian. Dengan memahami kedua konsep ini, kita dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan berdasarkan perhitungan yang logis. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.